Dah. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kalian tahu nggak lagu Jalan Serta Yesus? Tahu. Mari kita mulai dengan 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di dalam kegiatan sekolah minggu dengan tema Yesus aman selamanya. Lewat cerita dan undang-undang Yesus, kita akan belajar bahwa Yesus selalu ada bersama kita. Mendengarkan doa kita dan sunasih kita apapun yang terjadi. Kita jadi sahabat Yesus yang setia dan penuh kasih juga kepada sesama. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah mengundang kami untuk berkumpul hari ini. Kami datang dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami agar kami dapat memahami betapa besarnya kasih-Mu. Kasih yang rela berkorban demi sahabat-sahabat-Mu. Tolonglah kami agar setia mengikuti perintah-Mu dan hidup sebagai sahabat-Mu yang baik, yang mengasihi sesama dengan tulus dan taat kepada kehendak-Mu. Tinggallah bersama kami dalam kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dalam nama-Mu, Tuhan kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tahu lagu dan bagi gunung dan tinggi tidak? Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. 1, 2, 3. Daki, gunung yang tinggi, turun, lemah yang dalam, humanitas akan turut yang hijau membentang. Yesus besertaku, terbang keluar angkasa, sama-sama dalam samudra, hindai melalui sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas Kau, di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka Kau ada. Adik-adik, marilah kita mendengarkan Injil Yohanes. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di Galilea, dan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada saat itu, ketika Yesus keluar dari air, Dia melihat langit terbuka dan hal seperti burung merpati yang turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah Anakku yang terkasih, kepadamulah Aku berkenan. Mari adik-adik kita duduk semuanya. Kita mendengarkan kedalaman isi kitab
Isi kitab suci Yohanes bab 15 ayat 13 sampai 15. Selamat sore adik-adik. Mari kita semua mendengarkan kedalaman isi kitab suci ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabat kami jika kamu berbuat menurut segala yang kau perintahkan kepadaku. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Menurut kitab suci Yohanes ayat 13, di situ tidak ada kasih yang lebih besar. Kasih yang terbesar, Yesus menunjukkan kasih yang sempurna dengan menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini adalah puncak dari persahabatan sejati. Kasih ini tidak hanya memberi secara material, tetapi juga memberi yang paling berharga, yaitu hidupnya. Yang kedua, hubungan dengan Yesus. Yesus sahabatku selamanya, itu judul pada sekolah kita hari ini. Yesus menunjukkan bahwa persahabatannya dengan kita tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Bahkan kita tidak layak. Yesus memilih untuk memberikan dirinya demi keselamatan kita. Anak-anak diajak untuk memahami bahwa kasih Yesus tidak terbatas oleh apapun, dan ini menjadi pengorbanan kita dalam bersahabat dengan sesama. Berikutnya kita mendengarkan Injil Yohanes ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabat Yesus. Dari sini Yesus mengangkat kita dari status sebagai hamba menjadi sahabat. Dalam budaya saat itu, sahabat memiliki hubungan yang sangat dekat dan saling memahami. Yesus berbicara tentang pendekatan dan kepercayaan yang sangat dalam. Ketaatan dalam persahabatan, Yesus menyatakan bahwa syarat untuk menjadi sahabatnya adalah dengan melakukan perintahnya, yakni hidup sesuai dengan ajarannya, dan ini adalah bagian dari kasih yang saling menghargai. Hubungan dengan tema Yesus sahabatku selamanya, dalam persahabatan dengan Yesus tidak ada jarak. Dia menginginkan hubungan yang penuh kepercayaan dan saling berbagi. Dia membuka dirinya sepenuhnya
teman-teman, dan orang-orang di sekitar kita. Dalam Injil berikut ini merupakan bagian percakapan perpisahan Yesus dengan muridnya pada malam terakhir sebelum disalibkan. Yohanes bab 15 termasuk dalam ajaran Yesus tentang pokok anggur dan ranting-ranting yang mengajarkan pentingnya tinggal di dalam Yesus dan mengasihi satu sama lain. Dalam ayat-ayat ini, Yesus berbicara tentang hubungan yang lebih dekat dengan murid-muridnya. Menyebut mereka bukan lagi sahabat-sahabat tetapi sebagai sahabat. Kita dipanggil untuk meneladani kasih ini bukan hanya kepada sahabat yang menyenangkan, tetapi juga kepada mereka yang sulit dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti menolong tanpa pamrih dan mendoakan sesama. Yesus menyebut kita sebagai sahabat jika kita melakukan perintahnya. Artinya persahabatan dengan Yesus bukanlah hanya relasi emosional, tetapi juga diwujudkan dalam ketaatan dan komitmen. Maknanya bagi kita yaitu sahabat Yesus adalah orang yang hidup sesuai ajarannya, termasuk untuk kasih kepada Allah dan sesama. Yang kedua, Injil ini mengingatkan kita bahwa mengikuti Yesus bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita juga harus melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yesus menunjukkan bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang rela berkorban sampai menyerahkan nyawa. Ia memanggil kita bukan sebagai hamba, tetapi sebagai sahabatnya, karena ia telah membuka hati dan kehendak Bapa kepada kita. Persahabatan ini bukan hanya hubungan yang dekat, tetapi juga mengandung tanggung jawab menjalankan perintah Yesus, terutama perintah untuk mengasihi. Dalam Injil ini, kita diundang untuk hidup dalam kasih-Nya, ketaatan dan kedekatan yang penuh makna bersama Kristus. Sahabat sejati kita untuk selamanya. Injil ini juga mengajarkan kita bahwa dalam persahabatan dengan Tuhan, kita tidak hanya diberi tugas, tetapi kita diajak untuk berpartisipasi dalam rencananya. Hal ini mengundang kita untuk bertanya, apakah kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus atau ajaran Tuhan? Dan apakah kita mengerti tujuan hidup kita sebagai bagian dari rencananya? Injil Yohanes ini mengajarkan kita bahwa persahabatan dengan Yesus adalah hubungan yang penuh dengan kasih, pengorbanan, dan ketaatan. Yesus mengundang kita untuk menjadi sahabatnya yang berarti hidup sesuai dengan ajarannya dan mengambil bagian dalam rencananya untuk hidupnya. Sebagai sahabatnya, kita diundang untuk mengasihi orang lain, taat pada perintah, dan berpartisipasi dalam misi Tuhan. Menjadi sahabat Yesus adalah panggilan untuk hidup dalam hubungan lebih dalam dengan Tuhan dan sebuah yang berarti kasih, pengorbanan, dan komitmen untuk melaksanakan kehendak-Nya. Untuk melanjutkan pendalaman kitab suci menurut Injil Yohanes bab 15 ayat 13 sampai dengan 15. Marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Kita mendengarkan dari ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa
sahabat, Yesus bukan lagi menyebut mereka sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat. sahabat. Betul. Kita ulangi lagi ya. Dalam Injil Yohanes, Yesus mengumumkan tentang percakapan pokok anggur dan ranting ranting, yaitu menyebut mereka sebagai tidak lagi sebagai dan melainkan sahabat. Betul. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini kita dipanggil untuk meneladani kasih, bukan hanya kepada sahabat yang menyenangkan, tapi juga kepada mereka yang sulit. Misalnya seperti Nemar yang mengalami kesusahan dan Kemal lagi mengalami kesulitan, tetapi Rimba harus Memban Rimba harus membantu. mengampuni dan melayani atau tidak memandang. Biarpun Kemal yang mengalami kesulitan, Rimba harus mau bersahabat dengan Kemal, tidak melihat dari latar belakang, tetapi kita itu harus mengasihi sesama kita, tidak boleh memandang latar
yaitu baptisannya oleh Yohanes di Sungai Yordan, yang menandakan dimulainya pelayanannya. Pembaptisan ini juga diikuti dengan penurunan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati dan suara dari surga yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang terkasih. Baik, dengarkan dengan baik-baik ya adik-adik. Nanti kakak akan kasih pertanyaan kepada kalian. Ayat ini menggambarkan momen penting dalam kehidupan Yesus, yaitu baptisannya oleh Yohanes di Sungai Yordan, yang menandakan dimulainya pelayanan. Pembaptisan ini diikuti dengan penurunan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati dan suara dari surga yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang terkasih. Baik, kakak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Pembaptisan dan pelayanan Tuhan itu dimulai dari mana? Dan diikuti penurunan apa? Penurunan apa? Penurunan
Sudah? Baik, sudah siap? Yesus menyatakan bahwa syarat untuk menjadi sahabatnya adalah dengan melakukan perintahnya, yakni hidup sesuai dengan ajarannya. Dan ini adalah bagian dari kisah yang saling menghargai. Mau diulang lagi? Apakah mau diulang lagi? Yesus menyatakan bahwa syarat untuk menjadi sahabatnya adalah dengan melakukan perintahnya, yakni hidup sesuai dengan ajarannya. Ini adalah bagian dari kasih yang saling menghargai. Sudah? Sekali lagi, Yesus menyatakan bahwa syarat untuk menjadi sahabatnya adalah dengan melakukan perintahnya, yakni hidup sesuai dengan ajarannya, dan ini adalah bagian dari kasih yang saling menghargai. Oke, kakak kasih pertanyaan kepada kalian ya, tidak ada lagi ulang-ulangi. Apa syarat Yesus menyatakan untuk menjadi sahabatnya? Melakukan perintahnya yakni sesuai harapannya. Setengah. Ada lagi yang bisa jawab? Kalau tidak bisa jawab, berarti rekan-rekan punyamu sudah betul tetapi tidak lengkap. Siapa lagi yang bisa jawab? Pertanyaannya, apa syarat Yesus untuk menyatakan kita menjadi sahabatnya? Gini aja deh yang paling praktis. Apa syarat Yesus untuk menjadi sahabatnya? Udah? Tidak tahu? Saya kasih tahu ya. Syaratnya dengan melakukan perintahnya, yakni sesuai dengan ajarannya. Ini adalah bagian dari kasih yang saling menghargai. Apakah sudah tahu? Kita ulangi sama-sama. Syarat untuk menjadi Yesus adalah melakukan perintahnya, yakni hidup sesuai dengan ajarannya, dan ini adalah bagian dari kisah yang saling menghargai. Kita lanjutkan lagi ya adik-adik. Kakak akan kasih tahu cara untuk kita menjadi sahabat Yesus. Yang pertama, kita mengikuti kasih yang memberi tanpa syarat. Yesus memberi contoh kasih yang tidak terbatas pada perasaan atau keuntungan pribadi. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih ini dalam persahabatan kita dengan sesama? Yaitu dengan, boleh didengarkan? Kakak ulangi ya. Cara kita menjadi sahabat Yesus yaitu dengan melakukan perintahnya. Itu tadi syarat untuk menjadi sahabat Yesus. Ini cara untuk menjadi sahabat Yesus dengan cara memberi tanpa syarat. Yesus memberikan contoh kasih yang tidak terbatas pada perasaan atau keuntungan pribadi. Bagaimana kita bisa meniru kasih dalam persahabatan kita dengan sesama? Yaitu tadi dengan
menghendaki melakukan perintahnya sesuai dengan ajarannya. Yang kedua, pentingnya ketaatan dalam persahabatan. Dalam hubungan persahabatan ada saling pengertian dan saling memberi. Contohnya, jika temanmu tidak mempunyai pensil dan kamu mempunyai pensil 2, seharusnya kamu memberi temanmu. Itu cara dari menjadi sahabat Yesus. Yang ketiga, menghidupi kasih Yesus kepada sesama. Jika Yesus adalah sahabat kita, kita juga harus menjadi sahabat bagi orang lain. Terutama mereka yang membutuhkan, kita diajak untuk berbuat dan peduli seperti yang Yesus lakukan. Baiklah, apakah adik-adik menyimak pendalaman kitab suci ini? Apa itu saibet? Baik, pendalaman kitab suci pada hari ini kita akhiri. Kita lanjutkan dengan besok. Apakah adik mau berteman? Tetapi bukan besok, saya kan besok hari Minggu, kan besok hari Minggu ya. Nanti kalau kakak ada waktu, kakak akan mengajak kalian lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apakah adik-adik mau? Kita akhiri ya. Siapa yang berani menentang Yesus untuk menjadi sahabat-sahabatnya? Betul. Dalam kasihnya yang besar menunjukkan kesempurnaan untuk menyerahkan nyawa kita. Dalam puncak persahabatan yang sejati, kita kasih ini tidak hanya memberi secara material, tetapi juga memberi yang paling berharga, yaitu hidupnya. Baik, dengarkan ya adik-adik, hubungan dengan Yesus sahabatku selamanya. Yesus menunjukkan bahwa persahabatannya dengan kita tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Jadi, ketika Yesus menunjukkan sahabatku selamanya kepada kita dan orang lain, itu tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Karena Yesus mengasihi kita itu dengan menunjukkan kesempurnaan, tidak memandang latar belakang dan melengkapi apa kekurangan kita, yaitu hidupnya. Ia memberikan dirinya demi keselamatan kita, agar kita mampu meneladani hidup kita dan menuruti kehendaknya untuk diterapkan dalam adik-adik. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa aku percaya. 1, 2, 3. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang Tuhan kita, yang akan dari Roh Kudus, dari kata kebenarannya, yang menderita secara dalam dan Yesus Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada Dia dalam hidayah orang mati, yang naik ke surga bersama Bapa yang Maha Kuasa, dan di situ akan datang menghadiri hidup dan mati. Aku percaya Paulus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada hidup dan bagi kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita disuruh bangkit berdiri. Adik-adik tahu lagu yang dengar dia panggil nama saya? Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu itu. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, sudah
Tuhan Yesus yang baik, kita berdoa untuk para pemimpin gereja, para pastor, suster. Marilah kami mencari pada hati dan perbedaan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Tahu kan? 1, 2, 3. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. iPhone. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Aku senang mendalam. Baik, silakan duduk. Di sini siapa yang hafal doa pokok seperti doa aku percaya, doa Bapa kami, dan salam Maria? Suruh tulis. Mau dikoreksi, ada yang nanti. Siapa yang hafal silahkan berdiri dan mengucapkannya. Yang naik ke surga, aku percaya kamu kudus. Beri tepuk tangan dong. Siapa lagi yang hafal salam Maria? Boleh? Silakan. Beri aplaus dong. Baik, siapa lagi yang hafal? Nanti kita akan kasih hadiah lagi. Doa pokok seperti doa salam Maria, doa Bapa kami, dan aku percaya. Yang lain juga boleh doa yang lain seperti doa notena. Mana ngarah video pengen sih. Boleh, silakan. Perkenalkan namanya dulu. Bertemu Yesus. Beri aplaus. Baik, untuk mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdiri. Adik-adik, ingatlah Yesus telah menunjukkan kasih-Nya yang terbesar dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia tidak memanggil kita sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Maka marilah kita pergi dan mewartakan kasih itu dalam sehari-hari dengan menjadi sahabat yang setia, yang mengasihi, mengampuni, dan melayani seperti Yesus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menemani kami hari ini. Kami senang bisa belajar tentang kasih-Mu dan menjadi sahabat-Mu.
Tolonglah kami agar selalu mengingatkan firman-Mu, menjadi anak yang taat, penuh kasih, dan suka menolong. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang, dan berkatilah keluarga kami di rumah. Sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama bernyanyi lagu penutup. Nanti adik-adik bisa ikuti ya. 1, 2, 3.